He understands the game really good. Of course, it gets translated to English, but Semua auto kaget. Pengakuan tegas Miss Hilgers, saya tak pernah nyaman di bawah Patrick Kluivert. Semua kebusukannya kini terungkap. Jakarta dalam sebuah wawancara eksklusif yang mengejutkan dunia sepak bola Indonesia. Bek tangguh Miss Hilgers akhirnya buka suara soal masa-masa kelamnya di bawah kepemimpinan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. Pengakuan ini datang setelah berbulan-bulan rumor beredar tentang ketegangan di ruang ganti tim nasional. Dan kini Hilgers tak lagi menutupinya. Bagi publik, hubungan keduanya terlihat profesional. Kluivert dikenal sebagai legenda sepak bola Belanda dengan segudang pengalaman. Sementara Hilgers menjadi salah satu tulang punggung pertahanan tim nasional Indonesia. Namun di balik layar, cerita yang diungkap Hilgers jauh dari kata harmonis. Awal ketegangan, dari hari pertama, saya tahu ada yang salah. Bani, dalam pengakuannya, Hilgers tak menutupi bahwa sejak hari pertama di bawah arahan Patrick Kluivert, ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Block quote, saya tahu sejak awal, suasananya tidak sehat, ujar Hilgers dengan nada datar, namun tegas. Cara dia memperlakukan pemain tidak seperti pelatih pada umumnya. Dia datang bukan untuk memahami tim, tapi untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Block quote, Hilgers menyebut gaya komunikasi Kluivert terlalu dingin dan otoriter. Tidak ada ruang untuk diskusi atau saling menghargai pandangan pemain. Setiap perbedaan pendapat dianggap bentuk pembangkangan. Block quote, dia bukan tipe pelatih yang mau mendengarkan. Bahkan ketika saya hanya mencoba memberi sakan kecil soal penempatan posisi, dia langsung memotong dan bilang, kau pemain, bukan pelatih. Itu menutup segalanya, lanjut Hilgers. Hilgers menggambarkan situasi latihan yang kaku, tanpa kehangatan, tanpa senyum, dan tanpa kebebasan berekspresi. Semua terasa seperti militer. Tidak ada kebahagiaan dalam latihan. Kami datang, bekerja, dan pulang dalam diam. Tidak ada tawa, tidak ada kebersamaan. Saya merasa seperti kehilangan jiwa bermain sepak bola. Sisi gelap kepemimpinan Kluivert. Menurut Hilgers, Patrick Kluivert memiliki karakter yang jauh berbeda dari citra publiknya. Meski dikenal ramah dan berpengalaman di luar lapangan, di ruang ganti, ia menunjukkan sisi keras yang seringkali membuat pemain tertekan. Dia punya dua wajah, kata Hilgers dengan nada getir. Di depan media, dia selalu tersenyum, bicara soal kerjasama tim dan rasa saling menghormati. Tapi di ruang ganti, dia sangat berbeda. Setiap kesalahan kecil bisa membuat suasana kacau. Peba. Hilgers menambahkan bahwa ada momen di mana dirinya merasa kehilangan rasa hormat terhadap sang pelatih. Bukan karena tidak disiplin, melainkan karena cara Kluivert memecah suasana tim dengan ucapan-ucapan yang menjatuhkan. Peba, pernah suatu kali dia menghina keputusan saya di lapangan. Padahal saya melakukan sesuai instruksi sebelumnya. Tapi dia menuding saya tidak disiplin. Saat itu saya berpikir, ini bukan soal taktik, ini soal ego. Peba, kebusukan yang terungkap. Dia tidak pernah mencintai proyek ini. Strong. Bagian paling mengejutkan dari pengakuan Hilgers adalah penyataannya soal motif Kluivert datang ke Indonesia. Peba, saya mulai sadar belakangan. Dia tidak benar-benar peduli pada tim ini. Ia datang hanya untuk proyek pribadi. Semua tindakannya terasa seperti formalitas, ungkap Hilgers. Menurutnya, Kluivert lebih banyak menghabiskan waktu dengan agenda luar tim, termasuk urusan sponsor dan media, ketimbang fokus pada pengembangan pemain. Banyak sesi latihan dibatalkan mendadak karena dia harus menghadiri acara di luar. Itu membuat kami frustrasi. Sebagai pemain, kami butuh kehadiran pelatih, tapi dia sering tidak ada di lapangan. Hilgers juga menyinggung sikap Kluivert yang cenderung mengutamakan pencitraan ketimbang hasil nyata. Dia sering bicara soal filosofi baru, tapi kami tidak pernah benar-benar memahami arah yang dia maksud. Semua hanya terdengar indah di depan kamera. Di balik itu, tidak ada kejelasan. Block, tekanan mental dan hilangnya rasa nyaman. Lebih jauh, Hilgers menjelaskan bahwa di bawah arahan Kluivert, tekanan mental yang ia rasakan mencapai titik puncak. Tapi ini berbeda. Ini bukan tekanan karena performa, tapi tekanan karena suasana yang tidak manusiawi. Ia menggambarkan hari-hari latihan di bawah Kluivert sebagai masa paling berat dalam kariernya. Setiap kali datang ke latihan,
Saya seperti membawa beban besar di dada. Tidak ada semangat. Bahkan ketika kami menang, saya tidak merasa bahagia. Rasanya hampa. Menurut Hilgers, hal paling menyakitkan adalah saat merasa kontribusinya tidak dihargai. Bokoma, dia tidak pernah berbicara langsung dengan saya tentang performa. Semua instruksi disampaikan lewat staf. Tidak ada komunikasi dua arah. Itu membuat saya merasa seperti robot, bukan manusia. Opi, kita ada komunikasi dua arah. Itu membuat saya merasa seperti robot, bukan manusia. Tidak, ada komunikasi dua arah. Itu membuat saya merasa seperti robot, bukan manusia. Ini bukan tentang benci, tapi tentang kejujuran. Opi, kita ada komunikasi dua arah. Itu membuat saya merasa seperti robot, bukan karena dendam, melainkan demi mengungkap kebenaran. Saya belajar banyak, termasuk bagaimana tidak memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan kami. Tapi saya tidak bisa pura-pura nyaman. Bulat tersebut, gaya keras yang berujung ketakutan. Hilgers menilai pendekatan Kluivert terlalu keras dan penuh tekanan. Bagi sebagian orang mungkin terlihat disiplin, tapi bagi Hilgers itu lebih menyerupai teror psikologis. Dia tidak pernah berteriak tanpa alasan, tapi ketika dia melakukannya, kata-katanya menyusup. Kadang dia bicara seperti ingin menghancurkan mental pemain. Itu bukan cara membangun tim. Bek berusia 20 tahun itu menuturkan bahwa rasa takut di antara pemain membuat performa tim justru menurun. Bek berusia 20 tahun itu menuturkan bahwa rasa takut di antara pemain. Itu perasaan yang menghancurkan. Stavombun, usatan Kluivert tidak dengan kata. Satu hal yang dibantu kepada Kluivert, sebagai pelatih. Satu hari, dia menyalahkan saya di depan semua orang karena gol yang terjadi. Padahal dalam video analisis, jelas bukan kesalahan saya. Saat itu saya tahu, ini bukan tentang sepak bola lagi. Ini tentang ego dan kontrol. Sejak saat itu, Hilgers mulai menjaga jarak. Ia hanya menjalankan perintah tanpa semangat. Saya datang ke latihan, melakukan tugas, lalu pulang. Tidak ada koneksi emosional. Itu bukan saya yang sebenarnya. Saya suka sepak bola, tapi di bawah dia, saya kehilangan cinta itu. 1. Ahmopen setelah Kluivert pergi. Saya untung menyebut nama, Hilgers tampak lega saat berbicara tentang perubahan setelah Kluivert meninggalkan posisi pelatih. Bokwop, saya akhirnya bisa bernapas lagi. Tidak ada lagi ketegangan di setiap sesi latihan. Tidak ada lagi rasa takut untuk bicara. 1. Ahmopen setelah Kluivert pergi. Ia menyebut bahwa periode setelah kepergian Kluivert menjadi awal pemulihan mental baginya. Butuh waktu untuk memulihkan diri. Tapi yang jelas, saya merasa bebas untuk menjadi diri sendiri lagi. Penutup, kejujuran yang menyembuhkan. Di akhir wawancara, Miss Hilgers menegaskan bahwa keputusannya berbicara bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan untuk memberi pelajaran bahwa sepak bola bukan hanya soal strategi dan kemenangan. Sepak bola adalah tentang manusia, tentang saling menghormati, saling memahami. Ketika seorang pelatih kehilangan itu, dia kehilangan segalanya. Pendana nada tegas, ia menutup pengakuannya. Bokweatan, saya tidak punya kebencian pada Patrick, tapi saya juga tidak punya rasa hormat yang sama seperti dulu. Dia mengajarkan saya satu hal, bagaimana tidak memperlakukan orang lain dengan cara yang membuat mereka kehilangan semangat hidup. Bagi Hilgers, kejujuran ini menjadi langkah awal untuk melangkah lebih tenang ke depan. Ia menegaskan dirinya kini hanya ingin fokus pada karier dan kebahagiaannya di lapangan. Bokweatan, saya tidak akan menoleh ke belakang lagi. Saya sudah bicara. Kini waktunya melangkah. Pengakuan Miss Hilgers ini menjadi cermin bahwa bahkan dalam dunia sepak bola profesional, dinamika antara pelatih dan pemain bisa menjadi ujian mental yang berat. Di balik gemerlap stadion dan sorotan kamera, ada kisah-kisah sunyi tentang tekanan, kehilangan, dan perjuangan manusia untuk tetap bertahan dalam cinta mereka terhadap permainan.